Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Teddy Trinadi dari Prodi Hukum Keluarga Islam 4A ingin menjelaskan tugas dari mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan, yaitu macam-macam hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama ialah hadas adalah keluarnya sesuatu benda dari kubul atau kemaluan dan dubur lubang pantat. Hadas merupakan suatu penyebab seorang muslim tidak suci lagi atau tidak sah dalam melakukan salatnya dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Oleh karena itu, umat muslim harus harus membersihkan diri sebelum melakukan hal ibadah. Terus hadas kecil. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan melakukan wudu atau tayamum. Contohnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, serta mengeluarkan sesuatu dari lubang kubul maupun lubang dubur berupa kencing, buang air besar, dan kentut. Hadas dalam perkataan fuqaha juga dikatakan sebagai suatu keadaan yang terjadi pada seseorang karena beberapa sebab seperti keluarnya air kencing, air mani, dan darah haid. Hadas kecil bisa dihilangkan dengan hanya melakukan taharah atau berwudu, sebagaimana di firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6. Contoh dari hadas kecil ialah kencing, buang angin, dan bersentuhan. Hadas besar ialah hadas yang bisa disucikan dengan hanya mandi wajib atau junub. Contohnya yakni haid, nifas, keluarnya mani dari kemaluan, dan berhubungan suami istri. Menurut para ulama dan ahli fikih, hadas besar terdiri dari mengeluarkan mani dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, berhubungan badan dalam keadaan haid atau nifas. 3 perkara ini adalah hadas besar yang jika terjadi tidak boleh melakukan perkara seperti sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, memasuki masjid, tawaf, dan lain sebagainya. Contoh hadas besar adalah haid, nifas, keluar mani, dan dari kemaluan. Dalil tentang hadas besar ialah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 22, maka hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Cara untuk mencucikan hadas besar ialah dengan mandi junub, membersihkan sekujur tubuh dengan cara mengalirkan air yang dimulai dari membasahi kepala dan rambut hingga ujung kaki. Mandi junub tidak dilakukan dengan berendam dalam maktub karena Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang seperti itu. Hal yang membedakan mandi biasa dan mandi wajib ialah niatnya. Sebelum kita mandi, hendaklah kita berniat mandi wajib. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan mata kuliah praktek ibadah kemasyarakatan tentang macam-macam hadas kecil dan hadas besar. Saya terima kasih dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.